الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا والفجر وليال عصر والشفع والوتر صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, hari-hari yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Jumat 1 Juli 2022. Pada hari Jumat ini berarti kita berada pada hari pertama Zulhijjah, pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kita sangat dianjurkan untuk melakukan dan memperbanyak amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita isi hari-hari yang mulia ini dengan berbagai kebaikan dan ketaatan kepada Allah taala. Di antaranya puasa, mulai hari pertama sampai hari ke-9, terutama puasa pada hari ke-9 yang disebut dengan puasa Arafah. Berbakti kepada kedua orang tua, memperbanyak silaturahmi kepada sanak saudara, ziarah kubur, bertobat dari semua dosa, lebih giat lagi menghadiri majelis-majelis ilmu, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, memperbanyak doa, memperbanyak solat-solat sunnah, memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, begitu mulianya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an dengan hari-hari itu dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, demi 10 malam pertama bulan Zulhijjah, demi hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dan demi hari raya kurban. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Bukhari, At-Tirmizi, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termaksud lebih utama daripada jihad di jalan Allah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, termaksud lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya lalu ia tidak kembali dengan sesuatu apapun dari jiwa dan hartanya karena ia mati syahid di medan jihad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah terdapat hari yang paling utama sepanjang tahun, yaitu hari Arafah atau hari ke-9 Zulhijjah yang tahun ini jatuh pada hari Kamis yang akan datang. Pada hari Arafah kita lebih ditekankan lagi untuk melakukan berbagai kebaikan serta berpuasa dan memperbanyak doa pada hari itu. Ketika ditanya mengenai puasa Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yukaffiru as-sanata wal madiyah wal baqiyah." Puasa Arafah memiliki keutamaan menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu, setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan hari Arafah dalam sabdanya, "Ma min yaumin aktsara min ay ya'tiqallahu fihi abadan minan nar min yaumin Arafah." Tidak ada hari yang Allah membebaskan hamba dari neraka sebanyak yang ia bebaskan pada hari Arafah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam Al-Muwatta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah syaitan terlihat lebih terhina, lebih terusir, lebih ternistah dan lebih marah kecuali pada hari Arafah. Hal itu dikarenakan begitu banyak rahmat Allah yang turun pada hari Arafah dan begitu banyak pengampunan dosa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya pada hari itu. Hal-hal semacam ini tentu sangat dibenci oleh syaitan. Hari Arafah juga adalah hari mustajabnya doa, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling utama adalah doa pada hari Arafah dan sebaik-baik yang aku dan para nabi sebelumnya ucapkan adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi yang akan berkurban disunahkan mulai awal Zulhijjah sampai dengan hewan kurbannya disembelih untuk tidak memotong rambut dan kukunya, sebagaimana hal itu dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Terakhir kami sampaikan bahwa malam hari raya Idul Adha juga adalah salah satu malam yang mustajab untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Beliau berkata, telah sampai berita kepada kami bahwa dulu pernah dikatakan, sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam: malam Jumat, malam raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri, malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.